Jalan ke tangganya. Ya nyangkut ya. Nyangkut. Lah, kasihan. Nah, goyang-goyang. Apa lihat ke atas? Tuh, ikan dulu. Ikan kue. Ikan kue. Wah, ini di atas. Iya, ikan kue. Iya. Tapi hiunya tuh nggak ada. Mau buat panggil Bapak. Iya. Jadi kita tengok dari atas, Mak. Nggak ada ikan hiunya. Ada hiu, tadi hiu sirip hitam tidak. Ya, Pak. Tapi lihat sini dah. Jadi pengen makan seafood. Yo, itu hiunya di atas tuh. Tapi dia nggak jalan-jalan ke sini. Wah. Pari. Baby shark, baby shark. Tapi ini kayaknya udah pada tua ya hiu putih. Begitu kali. Itu yang gedenya apa? Gede banget. Wow, gede banget ini. Wow. Hokkaido. Kemarin nggak makan di teman dia. Mahal jutaan ya. Iya, orang sana aja.
Sebelum kita kenalan sama biota-biotanya, boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak penyelam profesional dari Siut Ancol. Ya, terima kasih pengunjung Siut Ancol atas antusiasnya. Nah, sebelum kita berkenalan dengan biota-biotanya nih, kita kenalan terlebih dahulu dengan makanannya yang saat ini sudah dibawakan di dalam ember dari kakak penyelam. Kira-kira makanannya ikan atau nasi padang? Nasi padang. Enggak ya, bercanda. Yang makan nasi padang kakak penyelamnya aja deh. Karena ternyata tentu saja ikan-ikan di sini makanannya juga adalah ikan. Yaitu dibagikan kakak penyelam ini terdapat dari potongan ikan-ikan segar, berisikan dari potongan ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar kuning, beserta juga terdapatkan dari potongan baby octopus atau bayi gurita. Dan ternyata pengunjung nih, kakak penyelamnya masing-masing membawakan 25 kg banyaknya. Berarti kalau ada 2 kakak penyelam dan juga ada 2 ember, berarti totalnya sekali feeding show kakak penyelam kami dapat menghabiskan 50 kg banyaknya. Tapi ternyata pengunjung 50 kg tidak cukup dalam sehari yang penuh, karena tentu saja dengan akuarium yang seluas atau sebesar yang ada di akuarium utama Siut Ancol yang mencakup 1000 sampai 2000 banyaknya biota air laut, ikan-ikan ini diberikan makan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari, dan itu dapat menghabiskan 100 sampai 150 kg banyaknya. Wah, banyak sekali ya. Jadi gak heran saat ini hadir ikannya besar-besar ya, ukuran tubuhnya sudah gemuk-gemuk. Nah, baik pengunjung Siut Ancol, saat ini sudah hadir ada ikan yang besar, yang kecil juga sudah hadir banyak sekali. Ini termasuk sebagai schooling fish atau ikan yang selalu berkelompok atau berkoloni. Nah, selain itu juga di sini sudah hadir nih ada sepasang hewan reptil laut yang memiliki kaki 4 dan juga selalu membawa rumahnya kemana-mana. Tapi di sini pengunjungnya mau kenalan sama ikan yang kecil atau yang besar? Yang besar atau yang kecil? Yang besar dulu ya. Saat ini sudah hadir ada ikan yang besar, pengunjung nih. Kita kenalan dulu sama ikan yang besar yang di sebelah kiri dari Kak Gaitsa, yang memiliki bentuk tubuh yang besar, pipih dan juga gepeng. Ada yang tahu ini ikan apa? Pari. Ikan teri? Pari. Pari atau ikan teri? Pari. Pari atau teri? Pari. Oke deh, terima kasih sudah bantu jawab. Oke, terima kasih sudah bantu jawab Kak Gaitsa. Nah, jadi jawabannya adalah ikan pari, bukan ikan teri ya, ikan teri kecil. Ikan pari besar sekali nih, bentuk tubuhnya pipih dan juga gepeng. Dan ikan pari atau stingray ini pengunjung, dia memiliki mulut yang selalu tersenyum. Selama hidupnya, stingray ini nggak pernah cemberut. They always smile every day. Tapi walaupun dia kelihatannya ramah atau friendly pengunjung, bukan berarti dia ini aman atau jinak bagi manusia. Dikarenakan si ikan pari atau stingray ini termasuk sebagai danger fish atau ikan yang berbahaya. Katanya ikan pari berbahaya. Betul atau tidak? Betul. Ada yang tahu yang berbahaya dari ikan pari apanya? Ada yang tahu? Yang berbahaya dari ikan pari apanya? Ekornya. Oke deh, terima kasih. Di ekornya ada apa? Ada yang tahu? Di ekornya ada apa? Di ekornya ada apa, abang? Ada racun, betul sekali nih, hadiah buat kamu. Terima kasih. Oke, nah jadi ternyata ikan pari ini berbahaya karena memiliki duri beracun pengunjung yang terletak di pangkal ekor dari ikan pari. Jadi sebetulnya yang lebih tepat ini letak berbahayanya adanya di pangkal ekor, bukan di ekor atau buntutnya. Yaitu terdapatkan dari duri beracun yang dinamakan sebagai serotonin. Jika tertancap duri beracun dari bagian di organ manusia seperti bagian leher, lengan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan kebas-kebas, kram, bahkan lebih parahnya lagi dapat menyebabkan kelumpuhan. Tapi pengunjung, kalau sudah tertancap ya di area fatal manusia seperti area dada atau sekitar jantung, itu dapat menyebabkan kematian ataupun kehilangan nyawa. Karena pernah ada kejadian pahit pada tahun 2006 yang
dan tidak sengaja terkena duri beracunnya di bagian area dada atau sekitar jantung saat meneliti si pergerakan ikan pari macan. Dan pengunjung juga ternyata dapat melihat koleksi biota leopard weeprey atau ikan pari macan di Siut Ancol, dan kami meletakkannya di dalam dari terowongan bawah air laut. Bagi pengunjung yang sudah keliling dan juga sudah melihat biota ikan pari macan atau leopard weeprey, ia ini memiliki ciri-ciri bintik-bintik di bagian seluruh atas tubuhnya seperti hewan macan tutul. Nah, kembali mungkin berkenalan ya, kenapa sih si Firun ini, si pemburu buaya, dapat terkena duri beracunnya di bagian area dada atau sekitar jantung? Karena pengunjung, nah saat ini masih hadir ya, ada ikan parinya. Kita lihat bersama-sama bahwa ikan pari memiliki sirip yang bergerak dan berenangnya sangat unik dari ikan-ikan pada umumnya, karena ia ini bergerak dan berenangnya seperti ombak yang berada di perairan air laut. Tapi naasnya tidak sengaja pada saat itu ia ini tertancap duri beracun dari ikan pari macan di bagian dada atau sekitar jantungnya, sehingga saat dilarikan ke rumah sakit nyawanya sudah tidak bisa lagi tertolong atau kehilangan nyawanya. Wah, berarti duri beracun dari ikan pari ini cukup berbahaya ya pengunjung, karena ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dirinya dari manusia ataupun predator yang mengganggu dirinya. Nah, saat ini juga pengunjung juga sudah tahu letak berbahayanya ini terdapat di pangkal ekor, bukan di ekor ataupun dari butut si ikan pari. Nah, baik pengunjung Siut Ancol, tadi kita sudah kenalan dengan ikan yang besar. Sebetulnya tadi di awal juga sudah hadir ya, ada ikan yang besar seperti batu. Ada yang tahu itu ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan kerapu. Oke, di sebelah sini aja nih yang terdengar. Terima kasih. Oke, jadi tadi kalau pengunjung perhatikan ya, pada saat Kakak Pengama hadir, sebetulnya ada ikan yang seperti batu dan juga besar sekali. Jenisnya tadi adalah ikan kerapu kertang yang barusan lewat tuh, yang di awal bobot tubuhnya sudah mencapai 150 kg beratnya. Tapi saat ini dia sudah ke belakang ya. Nah, jadi saat ini kita bahas dulu sama biota-biota yang masih hadir pada sore hari ini, karena sudah hadir nih, ada hewan reptil laut yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Kira-kira ini penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu-penyu? Penyu. Oke, jadi jawabannya adalah penyu ya pengunjung. Jadi bagi pengunjung, oh sudah kakak penyelam, oke deh, boleh kasih lambaian tangan. Bye-bye kakak penyelam. Bye, hati-hati di dalam air. Boleh kasih tepuk tangan lagi pengunjung yang paling meriah untuk our professional diver from Siut Ancol.